Iman diberikan bukan hanya membuat supaya kita bisa menyenangkan Allah. Harusnya menyenangkan Allah sudah cukup dari sisi kita. Tetapi tidak, ibu bapak. Iman itu membuat kita berkenan kepada Allah. Tahu saudara, manusia yang standar penilaian akan hal yang benar dan salah saja masih sangat rendah, serta pengetahuannya terbatas. Manusia yang standar penilaian benar salah, bahkan pengetahuannya sangat terbatas, menyenangkan mereka ini saja susah minta ampun. Bahkan Yesus gagal menyenangkan semua orang. Kalau sampai Yesus tadinya berhasil menyenangkan semua orang, dia tidak harus disalibkan, ibu bapak. Yesus pun gagal menyenangkan semua orang. Makanya jangan berharap semua orang senang sama kita. Kalau saudara pemimpin, tidak semua orang yang ada di circle-nya saudara itu menjadi orang yang senang dan bisa menerima kita. Tapi setidaknya jangan mayoritas tidak senang pada kita. Nah, ini problem. 1-2 itu normal. Kalau mayoritas tidak senang, ya kita mesti evaluasi dirilah. Nah, menyenangkan manusia yang standar penilaian akan benar dan salah masih sangat rendah, menyenangkan mereka saja kita susah. Tapi luar biasa, dengan iman kita bisa berkenan pada Allah. Kita bisa menyenangkan Allah. Bahkan kita manusia berdosa dan terbatas ini bisa berkenan pada Allah melalui iman. Hanya melalui iman. Karena itu ibu bapak saudara, iman yang bagaimana? Nah, bukan sembarangan sekedar aku percaya pada Allah, aku percaya pada firman, lalu menurut saudara tiba-tiba hidup ini sudah masuk dalam kategori berkenan pada Allah. Kita lihat orang yang namanya berkenan pada Allah karena iman yang dimilikinya. Iman yang dimilikinya itu adalah iman yang disertai dengan tindakan dan perbuatan-perbuatan. Sebab kita tidak bisa ada pada pemikiran beda iman, beda perbuatan. Kita bisa berkata, aku percaya pada Allah, aku percaya Kristus sudah mati bagiku, aku percaya janji Allah. Tetapi perbuatan kita berbeda. Ini sebenarnya sama sekali tidak beriman. Itu ada kasusnya di Alkitab. Yakobus pasal 2, coba lihat ayat 14. Digambarkan dua pribadi di sana. Itu dua kasus yang berbeda soal iman. Yang satu adalah aliran orang atau kelompok orang yang berkata, aku percaya pada Allah, aku percaya janji Tuhan. Yang satu menekankan, aku tidak berkata bahwa aku percaya, perbuatanku menjelaskan aku percaya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, terus, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini satu kelompok orang bilang bahwa orang yang disebut beriman dan imannya itu membuat dia berkenan kepada Allah adalah dengan dia berkata saja, aku percaya pada Kristus, aku percaya pada Allah, aku percaya pada janjinya, aku percaya aku diberkati, aku sehat, aku kuat, tetapi tidak ada perbuatan. Maka sebenarnya dia tidak percaya. Makanya dibilang iman tanpa perbuatan mati. Seseorang ini kelaparan, tidak punya pakaian, lalu kemudian kita melihat dia, lalu kita berkata selamat jalan ya, makan sampai kenyang, tapi makanan tidak kita kasih, apa yang mau dimakannya? Begitulah iman tanpa perbuatan itu. Sama seperti ini. Ada seorang bapak, saudara mau pergi ke kebun, ke ladang, lalu saudara melihat ada seorang bapak duduk di pinggir jalan memandangi tanahnya yang luas.
Lalu saudara bertanya kepada bapak ini, "Bapak, ngapain bapak di situ?" Lalu dia jawab, "Aku sedang nanam kentang," katanya. Tapi saudara tidak melihat di ladang itu ada bekas cangkul, tidak melihat ada bibit kentang, tidak melihat ada orang kerja, cangkul pun tidak ada. Lalu saudara tanya lagi, "Mana kentangnya yang bapak tanam?" "Aku menanam di dalam iman," katanya. Kira-kira sehatnya orang ini, gitu kira-kira. Sehatnya ini. Ya, mungkin dia akan panen kentang, tapi panennya pun dalam hayalan. Begitulah kalau kita bilang kita beriman, tapi perbuatan kita tidak menjelaskan apa yang kita percayai. Lah sehat bagenia. Makanya kalau ada anak Tuhan dia bilang, "Aku percaya Tuhan, aku percaya dia tolong, aku percaya dia pulihkan." Tapi dia masih mabuk-mabuk kesenangannya, masih main judi, narkoba dan lain sebagainya. Lah sehat teman. Bagaimana saudara percaya, Bu atau Pak, istri saudara atau suami saudara bilang, "Aku cinta padamu, aku sayang padamu." Tetapi ada yang lain-lain di sana. Bagaimana saudara percaya itu? Jadi iman sesuai dengan perbuatan. Boleh katakan amin? Makanya iman itu diproses untuk memperlihatkan seperti apa kualitas iman kita. Kualitas iman yang murni ini, yang sudah melalui pemurnian inilah yang membuat hidup kita ini berkenan kepada Allah.